A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita ya, di mana cerita ini adalah cerita di zaman dahulu yang berjudul Akhir Persahabatan Kartosuwiryo dan Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu contoh fatal ketika mencampur kejujuran dengan kebatilan. Era muslim.com. Tahun 1923, Sekar Maji Marizan Kartosuwiryo melanjutkan kuliah di Netherlands Indische Artsen School, pendidikan tinggi kedokteran di Surabaya. Tahun inilah dimulai masa perkenalannya dengan Sarekat Islam atau SI dan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Hubungan antara Cokro Aminoto dan Kartosuwiryo adalah antara guru dan murid. Berkat kecerdasan dan keberpihakannya yang kuat terhadap Islam, Cokro Aminoto meminta Kartosuwiryo menjadi sekretaris pribadinya. Kartosuwiryo pun berkesempatan tinggal di rumah Cokro Aminoto di Jalan Paneleh 7 nomor 29/31 Surabaya. Interaksi seperti yang pernah dilakukan Cokro Aminoto kepada Soekarno berulang pada diri Kartosuwiryo. Ya, Soekarno dan Kartosuwiryo sama-sama berguru kepada Cokro Aminoto. Keduanya pernah menjadi anak kos di rumah Cokro Aminoto. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang juga salah satu pendiri Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development, CISFED, Haji Dedi Mulawarman mengisahkan bahwa Soekarno menyebut rumah Paneleh sebagai dapur nasionalisme. Julukan ini memang tak berlebihan, karena di tempat itulah Cokro Aminoto melakukan pengkaderan untuk menggodok putra-putra terbaik bangsa, baik langsung maupun tak langsung. Beberapa muridnya antara lain seperti Soekarno, yaitu proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, Kartosuwiryo, tokoh pendiri negara Islam Indonesia, Semaun, Alimin, Muso, yaitu tokoh-tokoh utama PKI, dan masih banyak lagi. Boleh dibilang rumah Paneleh saat itu bagaikan rumah bernyawa, karena di rumah itu Cokro Aminoto melakukan aktivitas sehari-hari, menerima tamu dari kalangan biasa sampai tokoh-tokoh utama negeri yang nantinya bernama Indonesia, hingga menjadi tempat diskursus ideologi, diskursus masalah kontekstual negeri, bahkan menjadi tempat di mana rencana-rencana besar Sarekat Islam digerakkan. Tak dapat disangkal, rumah Paneleh juga menjadi simbol bagi lahirnya guru bangsa, ujar Aji dalam buku Yang Utama, Jejak Kos Cokro Aminoto. Pertemanan Soekarno dan Kartosuwiryo juga terungkap melalui kisah dalam buku yang ditulis Roso Daras. Ceritanya bermula dari pesan Cokro Aminoto yang menyatakan, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.
Pesan itu sangat diingat Soekarno, hingga setiap malam dia selalu belajar pidato. Setiap Soekarno belajar berpidato, suaranya yang lantang terdengar sangat mengganggu kawan-kawannya yang juga tinggal di rumah Cokroaminoto, seperti Muso, Alimin, Kartosuwiryo, dan Darsono. Tidak jarang mereka yang mendengar tertawa. Bahkan seringkali saat Soekarno sedang belajar berpidato, kawan-kawannya meminta untuk berhenti karena merasa terganggu. Tetapi Soekarno tak mau peduli. Ia tetap melanjutkan pidatonya di depan kaca, di dalam kamarnya yang gelap. Menurut Roso Daras, Kartosuwiryo pernah melontarkan ejekan kepada Soekarno saat latihan pidato. Ia menuliskan mengenai karibnya hubungan keduanya kala itu di buku Bung Karno versus Kartosuwiryo. Serpihan sejarah yang tercecer. "Hei Karno, buat apa berpidato di depan kaca? Seperti orang gila aja." Itulah yang disampaikan oleh Kartosuwiryo. Mendengar celetukan itu, Soekarno diam saja terus melanjutkan pidatonya. Setelah pidatonya selesai, dia baru membalas ejekan Kartosuwiryo. Kalimat pertamanya adalah penjelasan kenapa dia belajar berpidato sebagai persiapan untuk menjadi orang besar. Pada kalimat kedua, Soekarno baru membalas ejekan kawannya itu. "Tidak seperti kamu, sudah kurus, kecil, pendek, keriting, mana bisa jadi orang besar?" ucap Soekarno dibarengi oleh tawa keduanya. Peristiwa itu terjadi di rumah Cokroaminoto hingga keduanya tumbuh dewasa. Roso Daras menceritakan, Kartosuwiryo memang paling dekat dengan Soekarno dibandingkan dengan pemuda lain yang mondok di rumah Panileh. Mungkin karena yang lain, Semaun, Alimin, dan Muso lebih senior, kata Roso kepada medcom.id Kamis tanggal 18 bulan 8 2016. Ia menambahkan, di rumah itu memang nuansa politik dan suasana pergerakan sangat kental. Namun mereka yang kos di rumah tersebut bergaul layaknya anak muda pada zamannya. Saling ledek, saling ejek, juga penuh canda tawa. Kader Cokroaminoto. Meski lahir dari kalangan bangsawan, Cokroaminoto terkenal konsisten menyuarakan persamaan hak untuk kaum pribumi. SI pun menjadi mesin perjuangan pribumi yang masif kala itu. Anggotanya lebih dari 2 juta orang dan tersebar di berbagai daerah. Kondisi inilah yang mengundang sejumlah tokoh pergerakan kerap mendatangi Cokroaminoto, berkumpul dan diskusi di rumahnya. Sebut saja tokoh Islam Agus Salim, tokoh nasionalis Ki Hajar Dewantara, hingga tokoh sosialis kiri Hendrikus Sniflit. Sebagai bangsawan pikir yang sanggup menggebrakan jutaan orang dan berpengaruh di kalangan pergerakan saat itu, pemerintah kolonial menjuluki Cokroaminoto sebagai Raja Jawa tanpa mahkota atau De Ongek Ronde Panjapa. Karisma Cokroaminoto dalam memimpin, mengagitasi, pidato, hingga pemikiran, Zelfbestur, kemandirian bangsa dengan pemerintahan sendiri, kian mempesona. Anak semangnya di rumah Cokroaminoto menjadi surga pengetahuan bagi anak-anak muda pada zaman itu untuk lebih mengerti keadaan bangsanya. Cokroaminoto memposisikan diri sebagai mentor bagi anak-anak muda, ucap Soekarno dalam biografi Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams. Dari sederajat nama pemuda yang dikader Cokroaminoto, Soekarno yang paling mampu merebut hati sang guru. Selain karena sering diajak Cokro dalam aktivitas politiknya, Soekarno kerap memperlihatkan kecerdasannya dalam berdiskusi.
Soekarno juga dipercaya Cokro untuk menggantikan posisinya dalam rapat-rapat SI bila ia berhalangan hadir. Sejarah menyebutkan dimanapun ketika Cokro berhalangan, mikrofon diberikan ke Soekarno, tutur rasa. Sejarawan Peter Kasenda dalam tulisannya seputar pergerakan SI menduga Soekarno telah dipersiapkan Cokro sebagai pewaris kepemimpinan Sarekat Islam. Alasan itu juga yang membuat Cokro mengangkat Soekarno sebagai menantu, katanya. Soekarno pernah menikah dengan putri sulung Cokro Aminoto bernama Siti Utari. Saat itu usia Soekarno masih 21 tahun, sementara usia Utari belum genap 16 tahun. Dalam biografi yang ditulis Cindy Adam, Soekarno mengungkap alasan pernikahan itu, yakni ingin membahagiakan Cokro yang saat itu terpukul setelah istrinya meninggal dunia. Cokro tampak khawatir terhadap hari depan anaknya. Siapa yang akan menjaganya, sementara ia harus mengurus Sarekat Islam yang kerap direpressi Belanda. Di Tenggarai, adik Cokro atau paman dari Utari yang melobi Soekarno untuk menikahi Utari. Soekarno menikahi Utari dengan status kawin gantung, lantaran ia belum bisa memberi nafkah dan Utari masih tinggal di rumah Cokro Aminoto. Pengakuan Soekarno kepada Cindy Adams, meski statusnya menikah, tetapi ia tidak bercampur dengan Utari karena usianya yang masih belia. Boleh jadi aku seorang yang pencinta, akan tetapi aku bukanlah seorang pembunuh anak gadis remaja. Itulah sebabnya mengapa kami melakukan kawin gantung. Pesta kawinnya pun digantung, kata Soekarno. Namun pernikahan dengan Utari itu tidak berlangsung lama. Setelah menamatkan pendidikan menengah pada HBS atau Hogore Burger School, Soekarno meninggalkan Surabaya, pindah ke Bandung untuk kuliah di THS, Teknis Hogere School atau Sekolah Teknik Tinggi. Sekarang adalah Institut Teknologi Bandung. Lantaran itu, Soekarno menceritakan Utari secara baik-baik. Pada titik ini, interaksi keislaman dengan Cokro Aminoto, terutama menyangkut penyelaman ideologi Islam, baik secara personal maupun organisatoris, tidak lagi dirasakan oleh Soekarno. Sementara itu, interaksi Cokro Aminoto dengan Kartosuwiryo berjalan intens. Pada saat itu, keduanya sedang berada pada situasi perlawanan Sarekat Islam yang makin keras terhadap Belanda dari komunis. Cokro Aminoto pun sedang getol-getolnya menulis dan mendesain sosialisme Islam, tafsir program Asas dan program Tandim, serta memperkuat pengkaderan di lingkungan Sarekat Islam. Kedekatan ini memberi pengaruh Islam yang sangat kental pada Kartosuwiryo. Diskursus yang berkembang pada masa kedekatan mereka berdua, Kartosuwiryo dan Cokro Aminoto, adalah Islam sebagai kata kunci penyelesaian masalah negeri, bukan lagi self-based tour, kata Aji saat berbincang dengan medcom.id di Jakarta Jumat tanggal 19 Agustus 2016. Berbeda dengan Kartosuwiryo yang harus mendampingi Cokro Aminoto, sehari-hari Soekarno juga banyak melakukan interaksi dengan tokoh-tokoh tua lain di luar Cokro Aminoto yang banyak dari kalangan nasionalis sekuler. Menurut Aji, inilah yang menjadikan Soekarno percaya Islam sekaligus juga percaya sosialisme. Meski begitu, ketika melihat keduanya, Soekarno sangat moderat, sehingga hasilnya adalah pidato Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang memiliki jiwa nasionalis dan sosialis yang beragama. Nah,
Nantinya juga ketika pada masa Orde Lama, beliau malah mendekatkan Islam sebagai ideologi yang sejajar dengan nasionalis dan komunis, yang kemudian disebutnya dalam Nasakom nasionalis agama komunis, kata Aji. Kritikan. Nasionalisme mengental dalam diri Soekarno setelah mengenal Cipto Mangunkusumo dan Duoes Dekker, pentolan Indisci Partiji. Lebih dari itu, pada 1922, Soekarno yang saat itu mengetahui Algemini Study Club atau ASC turut bergabung dengan organisasi politik ini. Kepada Cindy Adams, Soekarno bercerita pernah bertemu dengan Kartosoewirjo dalam sebuah kesempatan di Bandung. Namun, pertemuan dua sahabat itu tidak mempengaruhi pilihan politik masing-masing. Kartosoewirjo yang saat itu menjadi asisten pribadi Cokro Aminoto dan memimpin keredaksian koran Fajar Asia milik Cokro Aminoto tetap yakin bahwa diperlukan persatuan umat Islam untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sejati dan mendirikan pemerintahan pribumi yang mandiri dalam masyarakat Islam. Peneliti dan antropolog dari Universitas Malikus Saleh Al-Qaidar menyatakan perdebatan Kartosoewirjo dengan Soekarno soal ideologi sering muncul. Meski begitu, saling ejek antara dua karib itu pun masih terjadi. Dengan nada kritik, Kartosoewirjo mengatakan kepada Soekarno agar lebih banyak belajar agama. Ejekan itu dibalas Soekarno. Katanya Kartosoewirjo hanya bisa menulis pamflet, artikel, tulisan pendek-pendek, tidak bisa menulis buku, tutur Caidar yang mengaku sebagai pengagum Kartosoewirjo saat dihubungi medcom.id pada Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di Bandung. Soekarno bersama kawan-kawannya di ASC memperlihatkan kemajuan dalam gerakannya. Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang kelak menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sementara itu, Sarekat Islam yang sudah menjadi Partai Sarekat Islam justru alami perpecahan. Perpecahan itu antara kelompok Cokro Aminoto dengan kelompok muda yang terpengaruh pola perjuangan kiri ala komunisme pemimpin Semaun. SI di bawah Semaun yang dijuluki SI Merah kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Rakyat atau SR. Selanjutnya menjadi Partai Komunis Indonesia PKI dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada 1926. Nahas gerakan Semaun berhasil dipatahkan dan pemerintah Belanda mulai represif. Tokoh-tokoh pergerakan mulai dari kiri hingga kanan hampir semua ditangkap, dihukum, dipenjara, dan diasingkan. Dikala pergerakan mencapai titik lesu, gagasan nasionalisme dari Bandung semakin diterima. Di akar rumput belajar dari gagalnya aksi PKI dan ditangkapnya aktivis-aktivis pergerakan. Soekarno kampanyekan perjuangan bersama lintas ideologi. Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan Soekarno adalah modifikasi sang guru, si singa podium, Cokro Aminoto. Karisma, keberanian, dan gaya agitasi Soekarno mirip Cokro, termasuk pidato-pidatonya. Lumrah bila nasionalisme di tangan Soekarno disambut gempita kala itu. Meski begitu, aktivis Islam menunjukkan kekhawatirannya terhadap nasionalisme sekuler Soekarno yang pengaruhnya semakin besar. MC
Rick Leves dalam buku Sejarah Indonesia Modern menulis sejak 1925 saja Agus Salim yang merupakan salah satu rekan perjuangan Cokro Aminoto di Sarekat Islam sudah memperingatkan kaum muslim bahwa ide Soekarno tentang Ibu Pertiwi Indonesia membahayakan kesetiaan tunggal mereka kepada Tuhan. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam juga mengecam ide-ide kaum nasionalis termasuk Muhammad Nasir yang kala itu tampil sebagai ahli politik Islam, menulis artikel-artikel yang menyatakan bahwa hanya Islam yang dapat menjadi dasar bagi suatu kebangsaan Indonesia. 3. Proklamasi. Caidar bercerita pada zaman pendudukan Jepang, tepatnya menjelang kekalahan Jepang terhadap sekutu, Kartosoewirjo sempat bertemu kembali dengan Soekarno. Ia menyarankan agar Soekarno yang saat itu ketua PPKI segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai negara Islam. Setelah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada 11 Agustus, Kartosoewirjo berangkat dari Malangbong, Jawa Barat ke Jakarta melalui Bandung. Ingin proklamasikan negara Islam, kata Caidar. Saat itu kiprah politik kaum nasionalis sedang di atas angin. Soekarno dan Hatta menentang keinginan Kartosoewirjo. Selang beberapa hari, Soekarno dan Hatta pun diculik sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok dan pada 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah itu, keduanya diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sayangnya, Belanda yang didukung sekutu kembali datang, belum mau mengakui kedaulatan Indonesia. Revolusi Indonesia pun pecah. Perang fisik dan diplomasi dilancarkan demi memperoleh pengakuan de jure sebagai negara berdaulat. Saat itu politik ideologi kembali mewarnai perjuangan bangsa Indonesia. Dari sinilah dimulainya pertentangan serius antara kalangan Islam dan kaum nasionalis sekuler. Karena kaum nasionalis sekuler mulai secara efektif memegang kekuasaan negara, maka pertentangan ini untuk selanjutnya dapat disebut sebagai pertentangan antara Islam dan negara. Kata Caidar, seperti yang pernah ia tulis dalam bukunya berjudul Negara Islam Indonesia, Antara Fitnah dan Realita. Situasi yang kacau akibat agresi militer kedua Belanda semakin kacau dengan ditandatanganinya perjanjian Renville antara pemerintah Republik dengan Belanda tentang pengakuan garis demarkasi Van Mook. Di Madiun pada 1948, Musso yang baru saja pulang dari Uni Soviet memproklamasikan negara Soviet Indonesia bersama PKI-nya. Namun Soekarno melalui Tentara Republik pimpinan Ahan Nasution berhasil menumpasnya. Dalam operasi penumpasan ini, Musso yang juga alumni rumah Paneleh tewas. Sementara itu, Jawa Barat yang saat itu diputuskan sebagai wilayah kekuasaan Belanda memaksa pasukan Republik harus mundur ke Jawa Tengah. Mulai dari sini, Kartosoewirjo memimpin gerakan perlawanan dengan menolak pemerintah mundur ke Jawa Tengah. Didukung Laskar Hizbullah dan Sabilillah Jawa Barat, Kartosoewirjo mendirikan Tentara Islam Indonesia untuk melawan negara Pasundan yang merupakan boneka Belanda. Bahkan di saat kekosongan kekuasaan itu, pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dengan wilayah de facto Jawa Barat atau disebut Darul Islam, yaitu DI.
Tak hanya itu, ia mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala negara atau Imam NII. Caidar mengatakan Kartosoewirjo menganggap proklamasi NII merupakan kelanjutan proklamasi 17 Agustus 1945. Republik dianggap telah runtuh, maka NII akan melindungi warga Jawa Barat yang menurutnya telah ditinggal pemimpin Republik setelah perjanjian Renville. Pemikiran gurunya, Cokro, soal pribumi dan kebangsaan masih melekat pada Karto. Boleh jadi ini sebabnya negara Islam yang didirikan tak lepas dari nama Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Bahkan benderanya saja didasari merah putih hingga hitam atau warna lainnya, kata Caidar. Dalam upaya pembunuhan bagi pihak Republik, agresi Belanda yang menyerang ibu kota Yogyakarta saat itu telah membatalkan perjanjian Renville. Pemimpin pasukan Republik, Panglima Sudirman, menginstruksikan divisi Siliwangi kembali ke posnya, yaitu Jawa Barat. Disinilah terjadi pertempuran segitiga antara DI atau TII, Belanda dan pasukan Republik Kartosoewirjo menganggap proklamasi dan kedaulatan NII diganggu Belanda dan pasukan divisi Siliwangi. Usai ditandatanganinya pengakuan kedaulatan Belanda atas wilayah Indonesia di Konferensi Meja Bundar, termasuk wilayah Jawa Barat. Soekarno memerintahkan penangkapan Kartosoewirjo, perlawanan pun terjadi. Situasinya TII cukup kuat mempertahankan wilayah-wilayah yang dianggap kedaulatan NII. Sebaliknya, Republik tidak terlalu fokus akibat tajamnya krisis politik saat itu, ditambah pemberontakan-pemberontakan lain di luar Jawa. Perlawanan Kartosoewirjo juga semakin runcing karena kedekatan koalisi pemerintah. Soekarno dengan komunis PKI tidak sesuai kelompok Islam saat itu, ujar Caidar. Bahkan pergerakan NII di Jawa Barat yang meluas ke Aceh dan Sulawesi dikaitkan dengan usaha-usaha pembunuhan terhadap Soekarno. Pihak ekstern kanan dituding sebagai dalangnya, antara lain peristiwa pengeboman Cikini terhadap Presiden 1957, juga penembakan Idul Adha 1962 Baratayuda. Pada 1960, operasi Baratayuda yang merupakan sandi penumpasan gerakan DITI di Jawa Barat dimulai. Upaya penangkapan Kartosoewirjo dimaksimalkan melalui operasi militer ini. Ada satu yang menarik, interpretasi saya. Penamaan Baratayuda ini syarat makna, kata Rosso. Menurut dia, operasi mencerminkan pergolakan batin Soekarno yang dijuluki Bung Besar dalam menghadapi si Kartosoewirjo yang mengklaim sebagai imam besar. Legenda perang saudara dalam Evos, karya sastra kuno yang berasal dari India, Mahabharata, menceritakan Pandawa dan Kurawa yang sama-sama keturunan Bharata bersengketa mengenai hak pemerintah kerajaan Astina. Puncak perselisihannya adalah perang Baratayuda, yaitu Pandawa dan Kurawa bertempur di padang Kurusetra untuk memperebutkan singgasana dan kekuasaan di Astina. Dalam konteks ini, Soekarno dan Kartosoewirjo, meski keduanya sama-sama putra terbaik dalam perjuangan kemerdekaan tanah air, hubungan mereka berubah menjadi permusuhan dan berakhir dengan perang. Jika Pandawa dan Kurawa sama-sama berguru kepada Resi Drona, maka Soekarno dan Kartosoewirjo sama-sama berguru kepada Hos Cokro Aminoto. Tentu ada konflik batin yang menyelimuti peperangan ini. Konteks penumpasan NII ini soal bela negara, bagaimana ketika seorang kakak harus menghabisi nyawa adiknya, kata Rosso. Konflik batin. Dalam perang gerilya yang panjang itu akhirnya
Tentara Nasional Indonesia berhasil mendesak TII atau Tentara Islam Indonesia dan menangkap Kartosoewirjo dan pengawalnya pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber. Pada tahun itu juga pengadilan digelar. Kartosoewirjo bersikukuh terhadap idealismenya, menolak, meminta maaf dan tidak mengakui pemerintah Republik Indonesia di bawah Soekarno. Alhasil hukuman mati pun dijatuhkan untuk Kartosoewirjo. Saya tidak akan pernah meminta ampun kepada manusia yang bernama Soekarno, ucap Kartosoewirjo di muka Mahkamah Angkatan Darat untuk darurat perang Mahadper seperti dikisahkan Caidar. Soal tawaran untuk mengajukan permohonan gerasi dan Mahadper ini, Roso Daras mengatakan bila saja Kartosoewirjo saat itu mau, dirinya sangat yakin Kartosoewirjo tidak akan dihukum. Soekarno pasti memberikan ampunan seperti tokoh-tokoh Premesta dan PRRI saat itu. Mau tidak mau sesuai hukum yang berlaku, Soekarno pun harus menandatangani surat eksekusi mati kepada Kartosoewirjo. Inilah surat eksekusi mati pertama di Republik yang baru berusia seumur jagung itu. Menurut Roso, saat itu pergolakan batin Soekarno cukup hebat. Sejarah mengungkapkan bahwa surat eksekusi yang diantar pimpinan militer kepada Soekarno berkali-kali ditolak olehnya. 3 bulan lamanya, Soekarno selalu marah setiap diminta tanda tangan. Pernah kertas vonis itu dilempar hingga tercecer di ruang kerjanya, kata Roso. Sang presiden juga berkali-kali bertanya kepada pimpinan militer soal Kartosoewirjo. Salah satunya Maijen S. Parman, asisten 1 atau Menpangan, yang saat itu datang untuk meminta tanda tangan. Sambil menangis, Soekarno bertanya mengenai sorot mata Kartosoewirjo. Jawabannya selalu sama. Para pemimpin militer mengatakan sorot mata Kartosoewirjo masih memperlihatkan perlawanan, masih ganas setajam mata harimau, gak ada jiwa lemah atau menyerah, ucap Roso. Dari Megawati, putri Presiden Soekarno, Roso mendapat cerita bahwa pimpinan militer saat itu melobi Megawati. Selanjutnya, Megawati yang saat itu sedang di Bandung secara khusus datang ke Jakarta dan meminta bapaknya untuk menandatangani surat vonis itu. Luhurnya, hakikat pertemanan sejati jangan dicampur aduk dengan dharma sebagai kepala negara, tutur Roso meniru ucapan Megawati ke Soekarno. Seperti September 1962, lama Soekarno terpekur di meja kerja, mengenang masa muda bersama Kartosoewirjo hingga akhirnya Soekarno mau menandatangani surat vonis itu. Pada 5 September 1962, Kartosoewirjo pun dieksekusi di depan Regu Tembak di Kepulauan Seribu, Jakarta. Setelah eksekusi pun Soekarno masih bertanya kepada komandan Regu Tembak lagi-lagi tentang sorot mata karibnya itu. Tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan sang presiden karena saat dieksekusi mata Kartosoewirjo ditutup. Namun keesokannya petugas kembali datang dan menyodorkan foto Kartosoewirjo sebelum dieksekusi. Soekarno pun tersenyum dan berkata, sorot matanya masih tetap, sorot matanya masih sama, sorot matanya masih menyinarkan, sorot mata seorang pejuang. Kepada Cindy Adams, Soekarno juga menggambarkan beratnya menandatangani surat vonis itu. Menandatangani hukuman mati tidaklah memberikan kesenangan kepadaku. Ambillah misalnya Kartosoewirjo di tahun 1981, dia kawanku yang baik. Di tahun 20-an di Bandung kami tinggal bersama, maka makan bersama dan bermimpi bersama-sama, tutur Soekarno. Alhamdulillah, itulah salah satu cerita, yaitu yang berjudul Akhir Persahabatan Kartosoewirjo dan Soekarno.
Semoga kita semua dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah yang telah berlalu. Sejarah bukan untuk dilupakan, tapi sejarah untuk diingat. Ketika sejarah itu sudah diingat, maka tinggallah kita untuk mengamalkan sejarah-sejarah yang baik. Ketika sejarah itu tidak baik, maka cukuplah dijadikan oleh kita sebagai pelajaran yang sangat berharga, agar di masa yang akan datang sejarah yang buruk tidak akan kembali terulang. Terima kasih banyak. Saya Nanda Saiful Anwar. Sampai bertemu kembali di cerita-cerita selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu menekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share, karena itu semua gratis. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.